Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Suatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan iradah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali pada kajian online pimpinan cabang Pusat Islam Balai Endah, yang mana saya punya tugas atau diberi wewenang, tugas untuk mengisi materi ini dengan kajian yang bertalian dengan fikih ibadah. Untuk saat ini saya sampaikan tentang suatu ayat yang ada di dalam surah Al-A'la, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka. Terjemah secara bebas, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi karakter atau tabiat manusia bahwa setiap manusia mempunyai keinginan, ingin selamat, ingin beruntung, ingin berbahagia, sehingga kita menyaksikan aktivitas manusia begitu masif. Semua yang tadi disebutkan mereka cari. Ada yang dari timur mencari ke barat, yang dari barat mencari ke timur, begitupun yang dari selatan dan utara saling berpapasan untuk mencari yang namanya keberuntungan, keselamatan, dan kebahagiaan. Padahal kalau kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran memberikan kiat-kiat bagaimana meraih kebahagiaan, meraih keselamatan, meraih keberuntungan. Nah, pada ayat yang tadi dalam surah Al-A'la itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan ungkapan qad aflaha man tazakka. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf taukid, yaitu qad, diteruskan dengan fi'il madi, yang mana apabila huruf qad bersambung dengan fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan pada waktu yang lampau padahal belum dikerjakan, nah kalimat itu menunjukkan lit tahqiq, dalam arti pasti akan tercapai. Kemudian di situ ada ungkapan aflaha. Aflaha ini maknanya adalah dakhala fil falahi, masuk ke dalam suasana keberuntungan, masuk ke dalam suasana kebahagiaan. Seperti ungkapan aslama. Makanya di Al-Quran tidak disebutkan udhulu fil Islam, tapi udhulu bis silmi, masuk
kepada suasana keselamatan. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ungkapan al-falahu itu dialih bahasakan ke dalam bahasa kita artinya adalah keberuntungan. Di dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran, As-Syaikh Abdul Qasim Al-Husain bin Muhammad bin Al-Mufadal Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau memberikan penerangan tentang ungkapan al-falahu. Nah, dalam kitab itu disebutkan al-falahu az-zafaru wa idroku bukyatin. Falah itu adalah kebahagiaan dan tercapainya yang dicita-citakan. Dan al-falah itu terbagi kepada dua bagian. Ada al-falahu yang sifatnya duniawi dan ada al-falahu yang sifatnya ukhrawi. Falah yang sifatnya duniawi itu mencakup keberuntungan dengan berbagai kebahagiaan yang mana kehidupan di dunia terasa nyaman. Hal itu didasari dengan pertama al-baqa'u, kedua al-qina, dan ketiga al-izzu. Al-baqa'u suasana tetap dalam suatu keadaan bahagia, keadaan beruntung dan keberadaan selamat. Yang kedua al-ghina, dalam suasana kecukupan, tidak merasa berkurang. Dan yang ketiga al-izzu, senantiasa hidup terhormat. Sedangkan al-falahu yang sifatnya ukhrawi, dan hal itu ada 4 pendukung yang akan diraih. Yang pertama baqa'un bila fana'in, tetap dalam suasana seperti itu. Sebagaimana dalam beberapa penjelasan bahwa kehidupan di akhirat nanti untuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu akan tetap suasana baik laki-laki dan perempuan, tidak ada yang sudah tua. Yang sudah tua pun akan kembali pada usia pemuda, dan yang perempuan pun akan kembali dalam suasana dia kembali lagi perawan. Senantiasa terus begitu, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keselamatan, dan tidak akan mengalami kerusakan. Yang kedua lagi bila fakrin, suasana senantiasa cukup, tidak akan mengalami fakir, tidak akan mengalami kebutuhan. Karena setiap yang tersirat dalam ingatan kita, kalau dia menjadi penghuni surga, maka belum diminta pun sudah ada di hadapan. Itulah kebahagiaan yang akan diterima oleh orang-orang yang berbahagia itu. Yang ketiga adalah wa izun bila zulm, senantiasa terhormat, tidak akan mengalami kehinaan. Yang keempat adalah
ilmun bila jahlin, senantiasa berpengetahuan dan kita akan mengalami kejahilan. Walaupun kita hidup dan berkomunikasi dengan bahasa yang kita pahami, kita akan senantiasa bisa berkomunikasi dengan orang yang ketika di dunia bahasanya berbeda. Karena kita mempunyai ilmun bila jahlin. Nah, semua itu kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat nanti, hanya saja perbedaannya kebahagiaan di dunia itu akan senantiasa mengalami siklus, tidak selamanya tetap dalam suatu keadaan. Karena memang itulah sudah menjadi sunnatullah, pada suatu saat mengalami kebahagiaan dan di lain waktu sebaliknya. Pada suatu saat mengalami kecukupan, begitupun di lain waktu akan mengalami sebaliknya. Sedangkan kebahagiaan di akhirat akan senantiasa begitu terus menerus. Nah, ini apa yang diungkapkan di dalam ayat yang tadi, qad aflaha, sungguh berbahagia. Kesananya ada ungkapan sebagai syarat yang harus diwujudkan untuk mencapai kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan itu. Allah menjelaskan man tazakka, orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Di dalam ayat ini tidak disebutkan apa yang harus disucikan, maka ungkapannya adalah ungkapan umum. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ungkapan tazakka yang kata dasarnya adalah at-tazkiyatu, yang tentu untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman, keselamatan dan kegembiraan itu harus mencakup kepada pertama tazkiyatul akidah, yang kedua tazkiyatul ibadah, yang keempat, yang ketiga tazkiyatul muamalah, yang keempat tazkiyatul akhlak, tazkiyatul nafsi, dan yang kelima adalah tazkiyatul mal. 5 komponen ini harus senantiasa diwujudkan bagi orang yang akan tazkiyah, mensucikan dirinya. Tazkiyatul akidah ini harus membersihkan keimanan kita, akidah kita dari sifat-sifat syirik, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan untuk tazkiyah akidah ini harus bersih dari sifat syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Itu tercantum di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Dan masih dalam surah An-Nisa ayat ke-116, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Allah atau syirik
Dan Dia Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa selain syirik. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia sudah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Buat imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bersihkan akidah kita, keimanan kita. Apabila kita ingin meraih keberuntungan, ingin meraih kebahagiaan, ingin meraih ketentraman dan keselamatan, yang pertama adalah harus tazkiyatul akidah. Yang kedua adalah tazkiyatul ibadah, membersihkan ibadah kita dari parasit-parasit yang senantiasa menempel dalam ibadah, yang mana kalau kita memperhatikan Rasulullah SAW telah memberikan isyarah-isyarah dalam beberapa hadisnya. Di antaranya hadis ini sudah terkenal dulu, begitupun sekarang. Hadis ini biasa dibawakan oleh mubalik Persis, sehingga menjadi masyhur bahwa ini adalah hadis Persis. Padahal hadis ini adalah muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana pada amalan itu tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Buat imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah hadis ini sudah memprediksi bahwa nanti di kalangan umat Islam akan ada yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, tidak ada perintah dari Allah, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka untuk hal itu kita harus senantiasa selektif, baik menerima informasi, baik meneliti dalil-dalil yang bersumber dari tafsir atau hadis, karena hadis tidak dijamin keotentikannya tidak sebagaimana Al-Quran. Makanya para ulama, para ahli hadis menyusun kitab-kitab hadis dan menyusun alat untuk menseleksi hadis. Muncullah kitab atau ilmu, yaitu ilmu mustalah hadis atau usul hadis, itu untuk mensortir mana hadis-hadis yang layak diterima dan mana hadis-hadis yang harus ditolak. Ibarat imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bertalian dengan ibadah ini, insya Allah ke depan sekuat tenaga saya akan merinci dari mulai kitabul miyah, hal-hal yang bertalian dengan air. Dan masalah air pun banyak sekali perselisihan pendapat. Oleh karena itu tidak akan selesai apabila perselisihan itu dikembalikan kepada madhab. Tapi kalau untuk menyelesaikannya adalah sebagaimana arahan dari Al-Quran dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi." Nah, untuk penyelesaian perselisihan adalah tiada cara lain untuk menghasilkan kesepakatan, kesepahaman, kecuali kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Nabi, yaitu kembali kepada Al-Hadis. Maka permasalahan akan selesai, tidak akan menambah masalah-masalah lain. Ibarat imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat nomor 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah
kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan atau mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ungkapan mukhlisina lahuddin. Yang disebut ikhlas itu adalah menyesuaikan diri dalam mempraktekkan ibadah sesuai dengan juklak dan protap dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak punya wewenang untuk menambah atau mengurangi. Dan nanti ada rincian yang sebagaimana telah lalu dirinci bahwa yang namanya ibadah itu adalah ada ibadah yang namanya atau ungkapan mahdoh, ada ibadah yang ungkapan ghair mahdoh. Iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Begitupun Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika suatu saat Nabi memberikan ceramah dengan muka sebagaimana seorang komandan menginstruksikan kepada prajuritnya dengan suara tegas dan lantang, beliau bersabda, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Dan berhati-hatilah dengan perkara baru, karena perkara baru itu adalah bid'ah, dan sesungguhnya bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu adalah tempat kembalinya adalah di neraka. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sementara yang saya bisa sampaikan. Insya Allah kajian ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, senantiasa ada di dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.